sudah hadir untuk kegiatan pra observasi supervisi. Ya, kegiatan ini walaupun Bapak untuk memenuhi tugas Bapak, tapi juga untuk mensupervisi tahunan dari Siriska ya. Iya. Jadi pada kesempatan ini tadi sudah Rizka memberikan RPP kepada Bapak. Jadi tujuan besar dari provisi ini adalah pertumbuhan, perkembangan dan pengawasan. Ya. Nah, dari supervisi ini mungkin Rizka mau cerita rencana dari Rizka dalam membuat RPP. Jadi dalam membuat RPP ini kan Kak, pastinya di dalamnya kan ada nanti rencana apa sih yang akan langkah-langkahnya yang akan kita ajarkan ke peserta didik. Pertama kan harus ada biasanya pendahuluan, terus intinya, penutup, terus metode yang akan dipakai seperti apa. Jadi ada tujuan ya. Iya. Terus nanti kegiatannya tuh ada berapa kegiatan dari yang sudah direncanakan oleh Rizka? Jadi nanti rencananya pasti akan ada diskusi dan tanya jawab untuk merangsang pemikiran anak dalam materi yang akan disampaikan pembelajaran saat itu. Baik, Bu Rizka, tujuan dari pembelajarannya apa, Bu Rizka? Untuk materi yang terkait akan disampaikan. Jadi nantinya akan membahas tentang materi ketenagakerjaan, masalah ketenagakerjaan. Jadi materinya nanti yang akan disampaikan tentang istilah kayak tenaga kerja, angkatan kerja, terus jenis-jenis tenaga kerja itu apa aja, dan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia itu apa aja. Yang akan disampaikan ke muridnya nanti. Jadi tujuan belajarnya tercantum ya di sini ya, di RPP ya, memahami pengertian tenaga kerja, terus memahami jenis-jenis tenaga kerja dan menganalisis masalah ketenaga kerjaan. Terus kompetisi guru yang ingin dikembangkan oleh Rizka apa? Kompetisi guru itu kan ada pedagogik, ada kepribadian, ada sosial, ada profesional. Nah, yang ingin dikembangkan oleh Rizka di NPP-nya apa? Jadi yang ingin Rizka kembangkan ke pedagogiknya, ke pengetahuan peserta didiknya. Pedagogik ya, peserta didik ya. Terus pendekatan atau metode atau model pembelajaran yang digunakan apa Rizka? Nanti kan discovery learning. Nah, pastinya ada ceramah, terus diskusi, nanti dibagi kelompok, dan setiap kelompok itu dikasih LKPD atau lembar peserta didiknya untuk mereka diskusikan. Dan nanti setelah itu mereka dipresentasikan hasil dari diskusinya. Terus setelah mereka presentasi, balik lagi nih ke peserta didik, ada yang ingin ditanyakan tentang hasil diskusi dari kelompoknya atau tidak. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, kompetisi yang ingin dikembangkan tadi kan Rizka bilang pedagogik nih ya. Terus secara fisiknya diobservasinya itu apa? Kayak ke muridnya kan. Ke muridnya ya. Karena kebanyakan bukannya sih, tapi ada salah satu pasti di setiap kelas itu kan ada yang memang anaknya udah pinter kayak gitu Pak. Terus ada juga yang kadang cuek dalam pelajaran, ada juga yang udah bilang udah pusing duluan nih sama pembelajarannya. Jadi nanti seperti kayak diskusi kan, udah ada yang lumayan sih, maksudnya udah pintar, nanti merangkul nih yang belum paham, diajarin kayak gitu, diskusiin ini masalahnya kayak gini, nanti solusinya gimana. Jadi lebih ke ini ya, buat kelompok ya. Iya. Gitu ya. Jadi metode dan model pembelajaran
diskusi dan tanya jawab ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi yang area yang dikembangkan itu adalah anaknya ya. Iya. Terus media yang digunakan oleh si Rizka apa kalau untuk pembelajaran Medianya masih pakai PowerPoint. PowerPoint ya. Ya, itu kan pasti kan di awal ada persepsi gitu kan Pak. Nanya dulu nih pembelajaran kemarin, terus ada misalnya menampilkan gambar, terus biar anak-anak mengamati gambar tersebut, kira-kira gambar tersebut apa sih kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pelajaran hari ini. Gitu. Oke. Jadi pembelajarannya lembaga KPD ya. Pakai LKPD. Terus tadi udah di awal tadi bilang dengan Rizka kegiatan pembelajarannya ya. Jadi langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya tadi bisa Bu Rizka runutkan ya. Langkah-langkah itu kan ada kegiatan pembuka, inti dan penutup. Dari kegiatan pembukanya gimana? Nah, jadi kan pertama pendahuluan pasti mengucap salam, terus terus berdoa dulu, Berdoa ya. absensi siswa dulu, mau tahu siapa yang nggak hadir hari ini. Terus tanya tadi Kak ke persepsinya, tentang mengulang dulu materi sebelumnya yang disampaikan kemarin. Terus memotivasi dulu anak-anak. Terus habis itu memberikan tahu apa sih tujuan pembelajaran hari ini, apa sih yang kira-kira harus dicapai dalam pembelajaran hari ini. Nah, terus setelah itu lanjut ke intinya. Intinya apa? Intinya kan Rizka di sini menggambarkan dulu nih tentang ada slide nanti tentang tenaga kerja, angkatan kerja, terus tentang pekerjaan. Nanti siswa pasti kan ada bahan ajarnya Pak, seperti buku, paket, atau sumber lainnya. Nanti anak-anak disuruh membaca sebentar, terus kita lihat, kita tanya dulu siapa nih yang tahu kira-kira apa pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja tadi. Jadi ada tanya jawab dulu. Setelah itu nanti dibuat kelompok. Terus Diskusi tentang masalah ketenaga kerjaan tadi. Nah, terus setelah mereka berkelompok, Rizka kasih LKPD-nya, mereka diskusi. Terus setelah selesai diskusi kan presentasi wakil kelompoknya saja. Nah, terus setelah itu tanya jawab, kira-kira ada yang kurang paham belum nih? Kalau kurang paham boleh ditanyakan sama kelompok yang presentasi, atau ada yang beda pendapat kayak gitu kan Kak. Terus setelah itu kegiatan penutup. Penutupnya nanti menyimpulkan dari materi hari ini misalnya gitu Pak. Kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan? Karena kan tadi harus ada pencapaian kan Pak di dalam pembelajaran. Nah, dalam kita mengetahui kira-kira berhasil nggak sih pembelajaran hari ini kan, kira-kira anak itu harus bukan harus, seenggaknya anak-anak itu memahami materi tentang tadi kan dari kesimpulannya. Terus setelah itu penutup, doa. Udah dari pembuka ya, terus ada inti, ada penutup. Tapi Bapak nggak dengar tuh Rizka apa enggak memulai suatu penyemangat bagi siswa untuk belajar, misalnya kayak ice breaking kayak gitu kan, mungkin bisa disebutkan ice breaking apalah untuk sebelum mulai belajar biar anaknya semangat ya itu ya. Ini bisa dimasukkan di pembuka ya. Terus tadi kan sudah dijelaskan oleh si Rizka tentang kegiatan nih. Jadi dari awal itu Rizka juga cerita bahwa ada anak apa ya? Yang kadang yang cuek, kadang yang udah bilang nggak paham duluan kayak gitu. Itu kira-kira strategi apa yang digunakan Rizka supaya anak yang merasa cuek terus merasa sudah nggak ada semangat terlebih dulu untuk supaya mereka ikut nimbrung nih ke pelajaran Rizka? Nah, jadi strategi yang akan Rizka berikan itu seperti pendekatan Pak, pendekatan dulu ke anak gitu. Kira-kira ditanya dulu masalahnya apa, kok nggak semangat belajar misal, atau cuek-cuek aja gitu.
kadang anak-anak itu mikir kayak misal kayak ekonomi kan, ekonomi itu pasti hitung-hitungan, jadi udah malas, udah nggak paham karena dia itu udah pusing duluan tentang perhitungan gitu. Setelah itu caranya kayak diberi pengertian kayak sebenarnya ekonomi itu nggak susah banget kok gitu, malah kadang asik loh kita belajar ekonomi itu, kita tahu misalnya tentang pendapatan nasional tuh nanti kita carinya kayak gini, caranya kayak gini, nanti kan kalau di soal itu amati dulu nih, misal diketahui, tulis dulu diketahui kayak gitu. Jadi nanti kalau udah tahu diketahui kan kita sudah tahu rumusnya, tinggal kalau kita udah tahu rentetannya diketahui tinggal masukin aja nih di rumusnya gitu. Terus itu pendekatan itu pendekatan namanya, jadi dirumuskan masalahnya ya, dan itu didekati, terus dikasih motivasi juga motivasi sih. dulu ya. Oke. Terus tadi di rangkaian yang disampaikan Rizka tadi ada di akhir anak itu disuruh untuk menyimpulkan ya, artinya merefleksi pelajaran yang sudah ya. Jadi kegiatan merefleksi ya. Iya. Baik, dari penilaian guru ya, penilaian guru ya, sebagai pengembangan penilaian guru. Jadi kan sudah disebutkan oleh Rizka tentang pedagogik ya. Nah, andai Rizka menilai diri Rizka sebagai guru di SMA Negeri Rodadi ini dan sebagai pemimpin kelas di kelas berapa? 11 IPS 4. 11 IPS 4. Berapa nilai diri Rizka kalau misalnya sudah menjadi seorang guru nih? Kalau Pak kan kalau misalnya materinya mudah, Bapak punya oh ini saya bisa dapatnya nilai 90 ya sudah berarti. Tapi kalau yang susah, masih 70. Nah, Rizka kira-kira ringnya berapa? Kalau Rizka sih 6 atau 7 lah Pak. 6 atau 7 ya? Kenapa enggak 80 atau 90 ya? Karena Nggak pede ya? karena kadang masih juga perlu bimbingan sih, bimbingan dari guru lain gitu. Terus sebelum memulai belajar, apakah Rizka sering memberikan umpan balik? Sebelum Jadi kan kayak Pak ya, kalau misalnya belum belajar itu biasa saya Bapak mau WA anak nih, nak tolong ditanggapin nih materi kita ini. Suruh nggak bertanya, masing-masing satu aja ya. Kira-kira pernah Rizka melakukan itu? kalau Rizka sih lebih ke misal WA dulu nih. Nah, besok kita belajar materi misal ketenaga kerjaan. Nah, di rumah kalian harus belajar memahami dulu nih kira-kira tentang ketenaga kerjaan itu apa. Terus kayaknya ini sudah semua ya Rizka ya, dari semua yang rumit, dari PPP-nya juga udah bagus ya. Terus yang terakhir penilaian, teknik penilaian yang digunakan Rizka dalam pertemuan kali ini apa? Pastinya nanti penilaiannya ada tertulis, terus kayak tanya jawab itu kan juga bisa kayak keterampilan anak-anak gitu kan. Kira-kira anak-anak ini siapa aja sih yang maksudnya apa ya? Siapa aja yang sering bertanya atau sering menanggapi dari pertanyaan teman-temannya gitu. Jadi ada teknik penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan untuk penilaiannya. Iya. Terus untuk penilaian ada observasi, tes status dan unjuk kerja ya. Terus yang terakhir nih Rizka, harapan atau pencapaian dari kegiatan observasi ini apa harapan Rizka? Dari observasi Dalam kegiatan kita supervisi ini apa harapan Rizka? yang pastinya untuk diri Rizka sendiri Iya. ya Pak, karena itu di Rizka masih ngerasa emang belum banyak pengalaman dalam mengajar. Jadi otomatis Rizka pengennya dibimbing terus nih. Biar insya Allah kedepannya pasti lebih baik. Kayak dia Rizka ya, dari runutan tadi yang sudah Bapak perhatikan bahwa
tujuan belajar, terus area pengembangan yang hendak dicapai oleh Rizka, terus strategi khusus nih untuk siswa-siswa yang mungkin kalau anak IPS itu kan banyak yang nggak pede ya, nggak pede ya. Kalau mereka tuh bisa ya, itu memang tantangan kita sebagai guru ekonomi ya, karena salah satu pelajaran mungkin yang anak-anak itu kalau untuk di daerah ini agak-agak ditakuti anak, tapi kadang-kadang dirindukan kalau udah paham. Kadang kalau yang belum paham ya, kalau misalnya kan kalau belajar akuntansi itu kayak gitu ya Pak, tinggal mindah-mindahkan kayak gampang lah Pak kayak gitu kan. Mudah-mudahan ya. Yang terakhir saya ini, jadi untuk observasi nih maunya hari apa? Jadwalnya hari apa? Hari Rabu sama Kamis. Kamis ya, Rabu, Kamis ya. Iya. Jadi kita jumpa lagi hari Rabu ya. Iya. Jam berapa itu? Rabu jam ke-23. Jam ke-23 kelas. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar pada hari ini? Sudah. Sebelum belajar kita absensi kelas dulu ya. Abdul Majid, Ahmad Ramadan, Aditya, Adi, Ahmad Ferry, Andini, Antalo, Emang dari kemarin nggak ada surat, ada yang nanyain, ada yang WA. Cahyadi, Devi, Dena, Dia Lestari, Dika Luciana, Dwi Herlina, Elisa, Ezi, Ferdi, Haikal, Hendy, Lulu, Melvin, Muhammad Salahuddin, Muhammad Putra, Nurul Hadir, Octaviana, Ria, Rini, Lisa, Selvi, Sinta, Siswanto, Siti Samsia, Sofyan, Yoga, Yudi. Jadi yang nggak hadir hanya Arif. Udah bilang sama wali kelas, belum. Mau kelas coba bilang sama wali kelasnya ya. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Jadi biar kalian semangat belajar sama konsentrasi belajar. Jadi kalau ibu bilang kuncup, Anda kayak gini. Kalau mekar kayak gini. Paham? Kalau kuncup gimana? Mekar? Paham? Udah siap? Siap ya? Ibu bilang mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Mekar.
Siap, konsentrasi. Maka. Maka, biasa. Kuncup. Kuncup. Ada yang tahu kemarin kita bahas tentang apa? Tentang apa Dika? Ya, jadi minggu kemarin kita sudah bahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih? Apa Dika? Pertumbuhan ekonomi adalah satu proses perubahan perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik secara Sedangkan pembangunan ekonomi adalah satu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka waktu panjang dan disertai adanya pemulihan struktur dan ilmu pengetahuan dan teknologi. ya, jadi kemarin kita sudah bahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, untuk bab ini kita membahas tentang tenaga kerjaan. Oke. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian harus memahami pengertian angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Terus yang kedua, memahami jenis-jenis tenaga kerja. Dan yang ketiga, kalian harus memahami atau menganalisis masalah ketenaga kerjaan yang ada di kerja dan terbagi menjadi bukan angkatan kerja dan mengurus rumah tangga. Contohnya ibu kalian mengurus rumah tangga, walaupun sehariannya di rumah itu mengurus rumah, tapi itu bukan termasuk dalam angkatan kerja. Tenaga kerja yang memperoleh keahlian. Jadi kayak anggap aja untuk kalian diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompoknya yang kemarin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pengajar praktik Bapak Muhammad Wahid Sarjana Pendidikan dari kelas E, dan juga terima kasih kepada Ibu Rizka selaku guru mata pelajaran ekonomi akuntansi SMA Negeri Purwodadi. Kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi dan dilanjutkan dengan observasi supervisi dalam kelas, Bu ya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan berjalan dengan baik. Yang ketiga itu kita akan melakukan pasca observasi. Jadi kita pengen tahu nih kira-kira dari apa yang bisa Ibu ceritakan apa ya. Yang pertama nih mungkin saya langsung aja Pak ya, tentang dari kegiatan observasi kemarin ya, itu sudah dilakukan apa kira-kira tercapai belum indikator pembelajaran yang Ibu rencanakan? Jadi kemarin kan sudah pembelajaran yang Pak. Jadi menurut saya untuk indikator pencapaiannya sudah, tetapi belum terlalu maksimal ya. Karena dalam pembelajaran itu kan pasti ada kendalanya begitu. Tapi insya Allah pencapaian indikatornya sudah tercapai. Jadi sudah berapa persen Bu kira-kira Bu? Kayaknya yakin benar sudah nih Bu. Iya, jadi kalau sampai 100% itu kira-kira 75 sampai 80% Bu ya. Itu sudah mendekati sempurna lah ya. Terus kemarin pas supervisi Bu dilakukan, disampaikan nggak tujuan pembelajarannya? Iya, jadi sebelum pembelajaran pasti sampaikan tujuan pembelajaran itu kepada siswa. Kira hari ini tujuan kita belajar apa sih untuk pertemuan kemarin? Jadi tujuan pembelajaran itu siswa menganalisis tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi nanti siswa bisa mencapai indikator tersebut. Melalui pendekatan model pembelajaran. Belajarnya saintifik dengan pendekatan discovery learning. Di situ nanti ada tanya jawabnya dan diskusinya di dalam pembelajaran tersebut. Jadi sudah dilaksanakan Bu ya. Iya. Dari sudah melaksanakan tujuan. Nah, di awal pelajaran Ibu melakukan semacam kegiatan apa? Jadi pertama kan pendahuluan itu pasti doa, absensi. Kalau ada yang anak nggak berangkat ditanya kalau misal sakit kira-kira udah berapa hari sakit. Kalau misal apa kemana, ada nggak yang temennya WA atau tanya kemana kok nggak berangkat. Terus setelah itu menyampaikan tujuan. Sebelum melakukan kegiatan inti ada ice breaking kemarin. Oh, ada ice breaking. Iya, apa jadi ice breaking? kemarin tentang kalau ibu bilang kuncup, ini kembang kayak gini. Jadi untuk siswa itu supaya semangat belajar sama melatih konsentrasi. Respon nggak? Alhamdulillah respon Pak, Oh, mereka respon ya. semangat. Semuanya ikut ya. Terus kalau ada yang salah pasti ya ketawa kayak gitu. Jadi kan membangun suasana kelas dulu supaya ceria nggak bosen gitu. Terus
selama proses pemula sudah, terus pada saat kegiatan ini ada kendala nggak? Ada, jadi kan kemarin media pembelajarannya kan pakai PowerPoint atau pakai fokus. Nah kebetulan kemarin mati lampu, jadi medianya diganti, jadi kita pakai ke papan tulis menjelaskannya. Biasanya pakai slide. Oh, jadi diganti di papan tulis. Jadi strateginya gimana? Strateginya kan tahu mati lampu, terus terus kita itu ada konsep tentang penduduk, jadi kan dia tentang usia kerja gitu. Jadi saya jelasin tentang penduduk. Jadi penduduk ini anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok, usia kerja dan bukan usia kerja. Jadi dibagi lagi. Nah itu pakai papan tulis, harusnya kan pakai slide gitu. Jadi untuk mengantisipasinya kayak gitu. Terus gimana proses belajarnya pakai metode apa mana? Metode tanya jawab dan setelah itu ada diskusi. Oh, jadi anaknya di Jadi dalam pembelajaran misalkan kemarin ada tentang gambar itu terkait dengan materi. Jadi saya tanya dulu, coba pahami gambar ini kira-kira apa sih kaitannya gambar ini dengan materi kita hari ini. Nah, tanya dulu sama anak-anaknya, nanti ada anak yang jawab, ada yang respon gitu. Tanya lagi, adakah jawaban lain atau tanggapan lain tentang gambar yang ibu tayangkan atau ibu berikan kepada saya tentang kaitannya dengan materi hari itu. Ya, anaknya tugas individu apa? Jadi untuk melatih pengetahuan siswa, kira-kira bisa nggak sih siswa ini tahu tentang gambar ini, tentang kaitannya dengan materi pada hari itu. Kan untuk mengetahui pengetahuan anak-anak gitu. Oh gitu ya. Jadi kira-kira ada nggak sih yang respon gitu? Kan ada kan kadang Pak cuma anak itu diam. Jadi prosesnya diskusi kelompok ya Bu ya. Kemarin dari diskusi. Kelompok itu anak itu untuk merangsang mereka untuk mengerjakan sesuatu itu gimana? Jadi kan kemarin sudah dibagi kelompok, nah setelah itu kan dikasih AKPD-nya untuk mereka diskusikan di sama kelompoknya. Di situ kemarin ada tentang perbedaan tentang tenaga kerja dalam usia kerja gitu. Jadi dalam LKPD kemarin ada yang gambar itu lansia, ada yang pengusaha. Mereka itu membedakan dari gambar itu apakah mereka tahu mana sih yang tenaga kerja, angkatan kerja, mana yang punya pendapatan atau tidak. Setelah itu anaknya disuruh Setelah dalam diskusi juga, maksudnya saya tidak langsung melepas anak-anak gitu, enggak. Jadi saya datang ke kelompoknya, membimbing kira-kira kurang paham apa yang mana sih gimana sih Bu, nanti saya jelasin gitu. Jadi masih mendampingi, nggak langsung lepas ya gitu. Jadi ibu sudah melaksanakan nih kira-kira dari berapa siswanya? 30. Dari 36 siswa itu yang aktif semua benar. Jadi dalam satu kelas itu 36, enggak, sebenarnya ada beberapa yang kurang aktif pasti Pak. Kayak misalnya kerja kelompok pasti kan ada kamu aja gitu kan. Ada yang hanya Sudah? Baik, sekarang untuk evaluasi gimana? jadi untuk evaluasi tadi kan diskusi pastinya ada penilaian untuk kelompok dan individu. Nanti materinya tentang mereka disuruh mendata anggota keluarganya, kira-kira dia itu masuk ke angkatan kerja atau bukan angkatan kerja, usia kerja atau tidak. Untuk penilaian kita kemarin pakai berapa penilaian? Penilaian itu ada sifat, pengetahuan dan keterampilan. Terus untuk ininya gimana? Cara penilaian?
Untuk kalau sikap pastinya dalam proses pembelajaran, kira-kira dia itu memperhatikan atau tidak sih dalam penyampaian materi. Terus kalau untuk pengetahuan, tadi ada yang hasil diskusi sama individu. Kalau untuk keterampilannya, kalau Rizka ada lima. Kira-kira kalau nanya kan siapa yang bisa menyimpulkan, terus bisa masuk ke dalam. Ada nggak kendala anak dalam proses penilaian? Ada ya? Apa bentuknya? Kalau dalam penilaian tuh kadang kan pengen anak-anak yang kurang aktif gitu kan, dia mencoba untuk kayak menyimpulkan gitu, tapi kan kadang mereka tetap tidak partisipasi. Nah, kadang Rizka caranya memanggil namanya, misal Nata, coba kamu menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Gitu ya. Terus Rizka dari kegiatan observasi kemarin kan observasi ya. Kira-kira ada nggak yang belum keluar dari diri Rizka yang perlu diceritakan dengan Bapak? Jadi dalam pembelajaran kadang saya masih bingung untuk membagi waktunya, Pak. Untuk stimulus anaknya dulu, terus kegiatan intinya. Kalau kegiatan itu kan pasti ada pengantarnya dulu, baru ke intinya, misal diskusi. Jadi membagi waktunya kadang masih bingung. Kira-kira nanti cukup nggak sih waktunya? Terus di akhir kan biasanya masih ada untuk penilaian individu. Jadi tuh kadang masih bingung untuk membagi waktu dalam pembelajaran. Terus ke depan untuk menyiasatnya gimana? Ya, jadi untuk ke depan kalau ada workshop pasti ikut dalam workshop, misal tentang media pembelajaran atau mode pembelajaran, terus ikut NGMP untuk bisa mengembangkan lagi potensi atau pengetahuan tentang gimana sih cara mengajar yang baik di kelas, cara membagi waktunya gitu. Oke, jadi untuk mencari potensi diri ya. Terus dari siswanya menurut Rizka sudah optimal belum dalam mengikuti proses belajar mengajar dengan Rizka? Menurut saya belum, Pak. Pasti ada siswa yang aktif, masih ada yang belum, kadang acuh gitu. Pasti masih belum seluruhnya semuanya partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Terus rencana Rizka ke depan gimana nih untuk supaya anaknya itu sesuai dengan yang apa yang Rizka rencanakan, mengikuti semua yang Rizka rencanakan, telah diatur oleh Rizka. Jadi kan kalau kita mengajar itu yang pasti suasana kelas dulu, Pak. Jadi kalau anak-anak udah bosan kayak gitu, pasti seenak apapun kita ngajar pasti mereka tetap nggak mau dengerin. Jadi kan di awal tadi sudah kita sampaikan kalau ada ice breaking gitu. Jadi itu salah satu metode untuk meningkatkan semangat anak belajar, sama konsentrasinya juga. Jadi pakai ice breaking. Itu dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir? Tergantung jam belajarnya, Pak. Jam belajar. Kalau misal pagi pasti di tengah atau mau akhir gitu. Kalau siang kan pasti di awal kan, mereka udah bosan, udah jam-jam berikutnya gitu. Oke Rizka, kayaknya dari hasil observasi pasca yang sudah diceritakan Rizka ke Pak Firly menjadi sebuah catatan bagi Pak Firly bahwa kedepannya kita harus mencoba untuk peningkatan kompetisi ya. Oke, dari kita akhiri dulu untuk pertemuan ini. Mungkin dari pengajar praktik Pak Muhammad Wahid, selaku penanggung jawab kelompok E yang itu ada saya, ingin bisa menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh
Wahid, Rizka, dan saya selaku supervisornya bisa ada tanggapan Pak. Terima kasih kepada Pak Firly, calon guru penggerak dari kelompok E, dan kebetulan saya sebagai pengajar praktik. Jadi untuk kegiatan yang sudah dilakukan tadi, kami rasa Pak Firly sudah sangat baik sama Ibu Rizka yang melaksanakan supervisi. Kemudian seorang supervisor seperti Pak Firly juga mengeksplor atau mengeluarkan semua ide-ide dari Ibu Rizka dalam kaitannya dalam kegiatan pembelajaran, kemudian apapun kendala-kendala yang Ibu Rizka tadi hadapi terus digali potensi oleh Pak Firly sehingga nanti Ibu Rizka bisa mengungkap sendiri apa yang bisa dilakukan dan kegiatan-kegiatan solusi apa yang mungkin bisa dilakukan dan diterapkan untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi Pak Firly ya. Ya. Jadi mungkin itu saja tanggapan dari saya. Mudah-mudahan ke depan apa yang sudah direncanakan, kemudian diharapkan kegiatan-kegiatan Bu Rizka mengikuti NGMP, kemudian seminar, workshop tadi bisa terlaksana sehingga kompetensi Bu Rizka selaku guru ekonomi Bu ya, jadi bisa lebih meningkat dan lebih maksimal dalam memberikan materi kepada siswa. Itu saja. Terima kasih. Firly. Terima kasih Pak Wahid selaku pengajar praktik guru penggerak mengenai kelompok E. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Waalaikumsalam.